Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam renungan harian Kristen hari ini, Rabu 23 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dalam keadaan yang sehat, penuh dengan kasih Tuhan, bahkan mengalami roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kemurahan, anugerah, dan kebaikan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menyertai kami dengan kebesaran dan keagungan-Mu. Kalau saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, bentuk kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh berakar, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu lebih lagi Tuhan, untuk semakin melekat kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah nama Yesus dipermuliakan di dalam kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Pilih Asli atau Palsu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara, namun saya akan membacanya dengan beberapa ayat dari Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan 16. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya. Sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila Ia memperdengarkan suaranya, menderulah air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaraannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas
menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangan itu ialah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Nah saudaraku, pernahkah saudara terkecoh saat memilih barang? Dikirain yang asli ternyata palsu. Dan banyak orang yang mengalaminya. Bagaimana tahu yang asli atau yang palsu kalau bukan ahli atau belum pernah mengetahui hal sejenis? Agaknya soal asli dan palsu bukan melulu soal barang. Bisa jadi juga soal iman percaya. Filosofinya, jika terbiasa mengenal yang asli, maka semua ketidaksesuaian dengan yang asli pastilah palsu. Agaknya prinsip mengenali yang asli diabaikan oleh umat Israel pada zaman Yeremia. Selama ratusan tahun bangsa Israel terjebak pada Allah dan ibadah yang palsu. Apa akibatnya jika orang menggunakan uang palsu? Ia akan mengalami kerugian, sebab uang palsu tidak diterima masyarakat dan ia bisa dihukum penjara. Namun bila seseorang menyembah Allah palsu, kerugiannya adalah kebinasaan. Dirinya mendapat hukum kekal dari Allah sejati. Tuhan Allah adalah Allah yang sejati. Karakteristiknya jelas. Dia hidup dengan kekal, dapat berbicara, maha bijaksana. Murkanya menggentarkan umat manusia. Ia menciptakan langit dan bumi, serta mengatur segala cuaca. Sebaliknya, semua berhala yang tidak memiliki karakteristik Allah adalah Allah palsu. Berhala-berhala yang disembah Yehuda pada dasarnya benda mati. Tidak ada benda di dalamnya. Mereka terbuat dari kayu yang dipahat, dicat dan dihias dengan emas dan perak, lalu dikenakan pakaian. Berhala-berhala itu tidak dapat menciptakan apapun. Hanya orang bodoh yang beribadah kepada Allah palsu. Tindakan itu adalah perbuatan sia-sia. Saat ini orang-orang Kristen mungkin tidak lagi menyembah patung dari kayu atau batu. Akan tetapi banyak orang tanpa sadar menyembah berhala-berhala modern, yaitu uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, penampilan fisik, pencapaian atau prestasi, kesuksesan, status sosial, game online, hobi, bakat, dan lain-lain sebagainya. Nah saudaraku, mari kita renungkan bahwa rancangan besar Allah bagi kita bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Kita bersyukur seperti firman Tuhan di Roma 8 ayat 29 bunyinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang tersulung di antara banyak saudara. Segala yang baik bisa menjadi berhala bila kita jadikan sebagai yang utama. Berhati-hatilah agar tidak bisa mengganti fokus kepada Allah dengan hal-hal yang fana. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Mari kita satukan hati, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sepanjang aktivitas kami biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau berkarya sepenuhnya dalam kami.
Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sebentar akan melepaskan berkat kasih karunia, berkat imam kepada umat-umat-Mu. Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami menerima kesejahteraan, kami menerima kemuliaan-Mu, kami menerima segala yang terbaik yang daripada Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, kami tetap on fire. Kami semangat menjalani hari-hari kami, karena Kristus yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.